Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, Perkenalkan, nama saya Nasyua Asila. Di sini saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Pada abad ke-14 di wilayah Jawa dikenal 9 penyebar agama Islam yang dikenal dengan nama Wali Songo. 9 wali itu tinggal di beberapa daerah penting di sekitar Jawa. Dakwah yang digunakan Wali Songo amat bervariasi tergantung wilayah dan kondisi masyarakatnya. Penamaan Wali Songo sering kali diambil dari daerah dakwahnya. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak mengenal nama asli dari masing-masing wali. Di sini saya akan menjelaskan Sunan Giri dan Sunan Kudus. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syahik Maulana Ishak bersama Dewi Sekardadul, putri Menak Sembuyo yang merupakan seorang pengusaha wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan dakwah di Nusantara. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Lalu, taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Sunan Giri berkarisma dan pengaruh, berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah sebelum akhirnya runtuh serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedatan atau Kedatawan Giri. Sunan Giri akhirnya wafat pada 1506 Masehi. Lalu saya akan menjelaskan Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shadiq. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan ajaran Islam, syariat Islam. Di masanya ia terkenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syahid Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan sehari-hari mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lainnya. Sunan Kudus kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengkompromikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tiongkok. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan Ja'far Shadiq, wilayah Tajuk kemudian berganti nama dengan Kudus yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci yang di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Kudus. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Naswa ya. Naswa Asila itu menjelaskan tentang penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Oke, hebat. Emang hebat 9Ki ini. Terus selanjutnya siapa ini? Oke, Jihan.
Silakan Pak. langsung lihat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo itu ada 9, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Tapi di sini saya cuma menjelaskan 2 Sunan saja, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Nah, beliau ini berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Ia berdakwah dengan cara melebur ke masyarakat setempat melalui jalur dagang, pertanian, dan pengobatan yang disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat setempat. Nah, yang kedua itu ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Sunan Muria ini tuh putra Sunan Kalijaga dan berkedudukan di Gunung Muria di Kudus. Beliau melakukan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Sunan Muria memilih metode berdakwah dengan cara membuka kursus kepada masyarakat setempat yang pada profesinya itu khususnya itu petani, pedagang, pelaut, dan nelayan. Nah, beliau itu mengajarkan cara bercocok tanam, cara menangkap ikan, pokoknya yang berhubungan dengan profesi yang tadi saya sebutkan itu. Nah, biasanya itu di sela-sela pembelajaran beliau memasukkan ajaran Islam ke dalam ajarannya. Jadi itu ajaran umumnya masuk, ajaran Islamnya juga masuk. Segitu penjelasan dari saya. Maaf jika kurang. Terima kasih. Ihan Chandrawidiansih ya. Oke, untuk selanjutnya lagi silakan. Kalau tidak ada, akan Bapak panggil di antara kamu Safira Maharani. Oke, silakan Safira. Oke, silakan langsung aja Safira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang tradisi Nusantara. Tradisi Nusantara sebelum Islam, masyarakat telah memiliki keberagaman budaya dan tradisi sendiri. Misalnya seperti hajatan, perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Lalu akulturasi merupakan percampuran antara dua yang melahirkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing kebudayaan lama. Budaya dalam pandangan Islam adalah sebuah tata cara atau tradisi yang berkembang dari ajaran Islam. Tata nilai tersebut merupakan hasil penerjemahan dari pokok-pokok Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata. Prinsip-prinsip umat Islam dalam berinteraksi dengan kebudayaan yang lain itu pertama, tidak melanggar ketentuan hukum halal dan haram. Kedua, sesuai dengan prinsip al-wala, kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyukai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bara, membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Berikut ini seni budaya Nusantara yang mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Pertama, ada nama-nama bulan dalam penanggalan Jawa. Misalnya kayak Muharram, Surah, Safar, Rabiul Awal, Mulud, Rabiul Akhir, Ba'da Mulud. Terus kedua itu seni bangunan masjid. Akulturasinya dapat dilihat dari bentuk bangunan, menara, letak bangunan.
Lalu ketiga itu seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir adalah seni ukir hiasan untuk hiasan masjid. Kalau kaligrafi merupakan seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab atau ayat Al-Quran. Bisa juga asma Allah, salawat dan hikmah sesuai apa yang diinginkannya. Lalu seni keempat ada seni musik. Misalnya kayak rebana, hadrah, nasyid, qasidah, dan gambus. Lalu seni kelima itu seni tari. Seni rebana diikuti oleh tari pipin, bacaan sholawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu dengan diiringi qasidah dan gambus. Lalu keenam ada seni pertunjukan. Misalnya wayang kulit yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Jawa. Ketujuh, seni sastra. Jenisnya dibagi menjadi 3. Pertama ada babat, pencampuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Misalnya babat Tanah Jawi, babat Surakarta, babat Cirebon. Lalu kedua ada hikayat, cerita tentang keanehan atau keajaiban. Misalnya hikayat 1001 malam, terus hikayat Bayan Budiman dan yang lain. Ketiga itu suluk, adalah kitab-kitab yang berisikan soal tasawuf. Berikut ini merupakan para penjaga kerajaan dan para wali yang membuat kitab suluk. Pertama ada Sunan Bonang, kedua ada Hamzah Fansuri, ketiga ada Syekh Yusuf. Berikut ini merupakan tradisi Islam Nusantara. Ada halal bihalal, gerobak besar, lingkungan, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang kelompok 3 ya. Oke, silakan Nara. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Mevia Berlianti akan menjelaskan tentang tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Nusantara sebelum Islam. Jauh sebelum Islam masuk ke Nusantara, masyarakat telah memiliki keragaman budaya dan tradisi. Bahkan jauh sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Islam, masyarakat telah menganut kepercayaan kepada benda-benda alam dan fitur nenek moyang. Banyak upacara ritual yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, ritual yang dilakukan sebelum melakukan hajatan, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara melakukan tradisi tersebut. Justru tradisi tersebut terus tumbuh dan berkembang. Masuknya keragaman Hindu-Buddha ke Nusantara melalui proses penyesuaian terhadap masyarakat. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dapat dilihat pada seni rupa dan seni ukir. Misalnya pada dinding-dinding Candi Borobudur. Akulturasi budaya Islam. Akulturasi merupakan proses pengukuran antara budaya satu dengan budaya lainnya sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Pengaruh akulturasi tidak hanya dari kebendaan atau material, tapi juga mengangkut perilaku kehidupan masyarakat. Budaya ini disebut juga dengan budaya Islam. Budaya Islam adalah segala macam cipta, rasa, dan karsa yang berasal dan berkembang di kalangan masyarakat dan mendapatkan pengaruh dari Islam.
Tradisi Islam adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dan di dalamnya terdapat ajaran Islam. Islam mempersilahkan siapapun untuk berpendapat asalkan sesuai dengan 3 prinsip, yaitu tidak melanggar ketentuan hukum halal haram, mendatangkan maslahat atau kebaikan, dan tidak menimbulkan kerusakan, sesuai dengan prinsip yaitu kecintaan hanya kepada Allah, dan saudara yaitu berlepas diri kepada Allah. Inian merupakan salah satu media penyebaran Islam yang paling mudah diterima. Sebagai contoh, penyebaran Islam yang dilakukan dengan media wayang kulit dan gamelan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Berikut ini adalah seni budaya Nusantara yang telah mendapat pengaruh dari Islam, yaitu seni bangunan masjid. Wujud akulturasi ini dapat dilihat dari bentuk bangunan, menara, dan letak masjid. Seni ukir dan kaligrafi. Seni ukir yang dimaksud adalah seni ukir hiasan untuk bangunan masjid. Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkaikan huruf-huruf Arab sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Seni tari, misalnya rebana yang diiringi dengan tari-tarian zipin, bacaan salawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu. Seni musik, misalnya rebana, kasidah, hadrah, nasyid, dan gambus yang melantunkan lagu-lagu dengan syair islami. Seni pertunjukan wayang merupakan perpaduan antara kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang kulit bukan hanya sebagai tontonan tapi juga sebagai wejangan. Awalnya, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Fata. Seni sastra, yaitu ada babat, hikayat, dan suluk. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah menjadi cerita sejarah. Hikayat adalah dongeng atau cerita yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Yang terakhir ada kesenian debus. Kesenian debus difungsikan sebagai membangkitkan semangat uang dalam melawan penjajah. Debus merupakan seni bela diri untuk memupuk rasa percaya diri dalam menghadapi musuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nora, Maevia, Berlianti, hebat. Hebat sekali ya. Oke, untuk selanjutnya yang lain silakan. Kelompok 1. Kelompok 1 Alan. Aisyah juga belum. Aisyah Yasmin ya. Halo Aisyah. Siap Aisyah? Oke, silakan Aisyah. Siap, Pak. Oke, silakan dimulai 1, 2, 3. Oh, dibuka kameranya Aisyah. Oke, silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Yasmin. Saya akan menjelaskan teori masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Para ahli sejarah mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Berbagai bukti mengatakan sumber mengatakan bahwa masuknya Islam ini pada sejak abad ke-7 Masehi. Namun lebih jelas pada abad ke-7 Masehi dimulai dengan adanya kerajaan Rasai di Aceh yang sebagai raja besar pertama di dunia. Proses masuknya Islam ke Indonesia ini ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya Islam itu melalui orang-orang Arab yang berdagang sekaligus berdakwah pada abad ke-7 Masehi. Kebanyakan orang Arab ini berdagang itu adalah orang-orang keturunan Nabi Muhammad yang bergelar Said atau Syarif di depan namanya. Yang kedua adalah teori Gujarat.
Teori ini mengatakan masuknya Islam ke Indonesia adalah dari Gujarat. Gujarat adalah bagian dari India di bagian barat dan berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab yang Ya, terputus Aisyah. Nah, yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah dari Persia atau Parsi yang sekarang dikenal sebagai Iran. Buktinya adalah persamaan sejarah, persamaan tradisi dan budaya antara Parsi dan Indonesia. Antara lain, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang terakhir atau keempat adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa teori masuknya Islam ke Indonesia adalah dari Cina. Buktinya adalah masjid tua di daerah Pulau Jawa yang bernilai arsitektur Cina. Ya, dari saya Aisyah Yasmin ya. Oke, udah lumayan. Aisyah Yasmin. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Manira, siap Manira? Oke, silakan Manira. Siap Pak, bentar Pak. Ini tinggal beberapa orang aja ini ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kameranya dibuka, Manira. Oke, silakan Manira. Bu Mariati, nomor berapa Bu Mariati? Ya sudah kelihatan Maria. Sudah betul tadi. Sudah dapat belum? Sudah dapat Manira. Ya, silakan. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Gazala. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali. Saya akan menjelaskan, hari ini saya akan menjelaskan tentang 2 Wali Songo, yaitu tentang 2 Sunan, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri. Sunan Bonang adalah salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati, Nyai Agung. Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa Condrowati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah pangeran Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak budaya masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat menggemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu ciptaannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sakaten. Terus yang kedua ada Sunan Giri atau yang biasa dikenal Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak.
suatu ketika ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan yang salah ucap. Oke, sudah lumayan Mbak Nira Kajali ya. Terus selanjutnya kelompok 1 tinggal 2 orang ini. Ada Alana, ada Almira. Yang mana ini yang duluan? Alana? Halo? Siap? Bapak, Iya, sebentar, bacaan sholat habis Nah. ini kah? Alana? Halo? Belum? Oke. Siap? Halo Pak, Oke, silakan Alana. Kalau udah siap. siap. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Jadi teori ini tuh ada 4, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, sama teori Cina. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang 2 teori, yaitu teori Mekah sama teori Gujarat. Jadi menurut teori Mekah, penyebaran Islam di Indonesia tuh berasal dari orang Arab atau Mekah langsung, terjadi pada abad awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Jadi orang-orang Arab ini memiliki misi untuk berdagang sekaligus berdakwah di Nusantara. Bahkan misi utama mereka itu untuk berdakwah. Jadi kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia nih keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang memiliki gelar Sayyid atau dan Syarif di depan namanya. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Jadi menurut teori ini penyebaran Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat, terjadi pada abad ke-7 Masehi, abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Jadi Gujarat tuh terletak di India bagian barat dekat dengan Laut Arab. Menurut teori ini orang-orang Arab tuh bermazhab ke daerah Gujarat sama Malabar pada abad ke-awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun penyebaran Islam di Indonesia tuh bukan berasal dari orang Arab atau Mekah langsung, namun berasal dari orang Gujarat yang berdagang di Nusantara yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam. Dan dari saya terima kasih. Viola Malia ya. Yang selanjutnya silakan. Tinggal beberapa orang aja ini. Kaila. Halo Kaila. Oh, belum. Sudah siap Kaila? Siap. Oke, silakan Kaila, langsung. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Irfani Syamil. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Ia menyebarkan agama Islam dengan cara pendekatan masyarakat. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ia berkedudukan di Ampel, Surabaya. Ia menggunakan media pendidikan sebagai cara penyebaran. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktum Ibrahim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Ia menggunakan pendekatan masyarakat sebagai media penyebaran. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri semula bernama Raden Paku. Ia berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Ia menyebarkan agama Islam dengan permainan tradisional anak-anak. Yang kelima, Sunan Jarat atau Syarifuddin. Ia juga merupakan putra dari Sunan Ampel dan ia berkedudukan di Jarat dekat
Sedayu, Surabaya. Ia menggunakan cara penyebaran dengan cara pendekatan masyarakat. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia berasal dari Pasal, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati. Ia menyebarkan agama Islam dengan cara jalur politik. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Sojia. Ia merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jikan Panolan. Ia berkedudukan di Kudus. Ia menyebarkan agama Islam juga menggunakan pendekatan masyarakat. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilah Tikta. Ia merupakan Bupati Tuban yang berkedudukan di Bilangu, dekat Demak. Ia menyebarkan agama Islam dengan pendidikan masyarakat dengan kesenian, contohnya seperti wayang kulit. Yang kesembilan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Ia juga menyebarkan agama Islam dengan cara kesenian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irfani Syamil nih ya. Oke, tinggal 3 orang aja ini untuk materi sejarah, yaitu Almira. Almira, siap? Almira? Oke, silakan Almira. Belum kelihatan? Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah. Menurut teori Mekah, masuknya Islam ke Indonesia ini adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang sekaligus berdakwah. Orang-orang Arab yang datang ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Said atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia Arab ini telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Kedua adalah teori Persia. Menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Parsi atau Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Salah satu buktinya adalah adanya kesamaan tradisi dan budaya antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Salah satu contohnya adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dengan saya, Almira, Gajali Indonesia. Hebat. Ya. Terus berikutnya Meita Aulia. Oke, silakan Meita. Tinggal kamu ini karena yang satu ini tadi Rida Tastafi tidak masuk ya ini ya. Oke, silakan Meita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meita Aulia Pramesti. Saya akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Pulau Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di wilayah penting pantai utara di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Berikut adalah Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Ia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat dan juga dengan cara berdagang. Ia mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hati. Ia juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan atau
pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Ia juga sebagai perencana berdirinya kerajaan Islam di Demak. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Ia menyebarkan Islam melalui dunia Sunni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintah di kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Magdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tombo Ati yang dikenal hingga saat ini. Sunan Derajat atau Raden Qasim Lupa menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia yang mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang sakit. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam dakwanya dengan memanfaatkan media wayang, di mana ia memasukkan cerita-cerita tentang ajaran Islam ke dalam media wayang tersebut. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama seperti dipakai Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah yang mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senapati dan panglima perang kerajaan Islam dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya kita. Oke, untuk materi sejarah sudah semuanya kecuali yang tidak masuk, yaitu Rida Bastavi ya. Oke, Bapak dokumentasikan Bapak foto. Ayo semuanya, Alana, Naura, Zafira, Haifa, Nashwa, Mahnira, Jihan, Baitar, mana yang cowok ini, Muhammad Zi ya. Nanti untuk dokumentasi Bapak, nanti Bapak share ke kelas 9I nanti. Oke. Masih ada Alana belum? Naura, Nur, Adinda, Jihan, Zafira belum ini, Mahnira belum kelihatan. Haifa, Baitar ya, yang laki-laki,